Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nggak masuk surat. Tegar. Terus apa lagi? Tegar kenapa tegar? Apa lagi? Itu izin kontrol Pak. Sakit ya. Kontrol. Terus? Kayak sering Sering nggak? sakit. Patirin. Terus? Saya Hah? saya Faya nggak? sakit. Rafi Terus? Rafi. Rafi sakit juga. Terus? Sakit. Sorry. Sudah. Oke, semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya. Meskipun hari ini ada 5 ya. 5 yang tidak masuk, 3 sakit, 2 alfa. Ya, 3 sakit ya. 3 sakit, 2 alfa. Mudah-mudahan yang sakit cepat disembuhkan sehingga besok bisa berangkat lagi dan beraktivitas seperti sedia. Maka untuk mengawali kegiatan pagi ini seperti biasa kita doa dulu. Salah satu doa silakan. Ya, bisa. Siap gerak. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, berdoa untuk kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ya, setiap kita mengawali kegiatan tentu jangan lupa berdoa. Ya. Karena doa itu akan mendorong kita menjadi satu hal yang akhirnya bermanfaat. Ya. Hari ini kita akan berbicara tentang perencanaan karir. Ya. Minggu-minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah kita sudah berdiskusi tentang potensi, ya, melalui tes bakat. Kemarin sudah ya tes bakatnya ya, tes bakat termasuk asesmen, diagnosis, kepribadian dan lain sebagainya. Artinya kalian sudah mengetahui potensi atau bakat yang kalian miliki. Ya. Nah, maka minggu ini kita akan coba diskusikan tentang perencanaan karir. Perencanaan karir di era revolusi 4.0 atau 4.0, ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dapat mengetahui peluang dan tantangan karir di era revolusi industri 4.0 serta dapat menyiapkan diri merencanakan karir di era revolusi industri 4.0. Maka saya bilang di era yang serba modern saat ini, bahkan kita melihat ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang dulu nggak pernah terpikirkan, gitu ya, yang dulu nggak pernah terpikirkan, ternyata sekarang muncul. Nah, ini adalah salah satu pengaruh dari revolusi 4.0. Ada hal-hal yang perubahannya drastis. Nah, dalam konteks ini diharapkan bisa beradaptasi dalam situasi perkembangan zaman yang semakin cepat sekali. Dulu masih ingat sekali di pikiran saya
kalian mungkin nggak pernah mengenal namanya Pentium 1, Pentium 2 ya. Nggak kenal ya, sudah core sekian dan sebagainya ya. Sekarang sudah berapa? Perkembangan teknologinya sekarang sudah berapa? Nggak tahu. Banyak bos. Sudah banyak sekali. Ya. Angkanya sudah berada di angka 9. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, tapi sebelum sampai ke sini, ketika kita berbicara tentang perencanaan karir, apa nih yang ada di otak kalian? Pekerjaan. 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 Ya, ini saya geser lagi dulu. Ketika kita berbicara tentang perencanaan karir, yang ada di otak kalian apa? Satu, Pekerjaan. pekerjaan. Sukses. Sukses. Ada lagi? Mandiri. Mandiri. Ada lagi? Membahagiakan orang tua. Itu yang ada di otak kalian ya. Ketika berbicara tentang karir, maka konteksnya adalah bagaimana membahagiakan Orang tua. orang tua. Berarti apa? Bagaimana caranya biar kita bisa bahagia orang tua? Jadi orang sukses. Bagaimana biar kita jadi orang sukses? Bekerja. Bekerja. Bagaimana kita bekerja? Mandiri. Berusaha. Mandiri, berusaha, Berdoa. berdoa terus. Apalagi yang perlu kita raih agar kita bisa mandiri, pantang menyerah, punya semangat. Semangat. Apa sih yang kalian tahu tentang semangat? Semangat itu apa? Semangat itu. Semangat itu apa? Kita kan tiap hari kan semangat, semangat. Nah, semangat itu apa sih? Ketika ada orang mengatakan, tolong jaga semangat kamu. Nah, semangat itu apa sih? Apa gitu? Tidak putus asa. Semangat itu perilaku, tidak putus asa. Apa lagi? Kepercayaan diri. Satu dorongan yang membuat kita itu untuk terus berkembang. Baik yang diinginkan. Kalau saya bilang jaga semangat kamu. Semangatnya apa? Semangatnya ingin jadi orang sukses. Ya. Semangatnya apa? Saya pengen jadi dokter, Pak. Maka pegang semangat itu. Biar jadi dokter apa? Bagaimana? Kuliah. Belajar, kuliah. Praktek. Kuliahnya di mana? Tidak benar ada Kedokteran. Fakultas kedokteran. kedokteran. Pak, saya pengen jadi dokter, tapi saya kepengen kuliah nggak kira-kira? Nggak nyambung. Oke, sampai di sini ya, udah cukup. Berarti kalian sudah paham. Maka kita lanjut. Pengertian menurut Wikipedia, industri 4.0 merupakan nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siberfisik, internet untuk segala komputasi awan dan komputasi kognitif. Namun secara garis besar revolusi industri 4.0 ya, merupakan integrasi antara dunia internet atau online dengan dunia usaha atau produksi di sebuah industri. Artinya semua proses produksi ditopang oleh internet atau online. Kalian dulu kalau mau beli sesuatu kan harus ke warung, Ya. ke toko, ke pasar dan lain-lain. Sekarang kalian mau beli es teh saja cukup di HP-nya ya? Ya, Gojek. dari rumah. Dari rumah datang sendiri es teh. Tahu mie gacoan? Ya. Kalau kalian datang ke mie gacoan, datangnya jam 10, kamu bisa makan nanti jam 12. Saking ngantrinya, ya kan? Ya. Nah, tetapi dengan internet ini tidak perlu ngantri, tidak perlu berpanas-panasan di sana, cukup klik datang. Itu pengaruh. Dan itu menjadi bagian dari salah satu pekerjaan yang dulu tidak pernah terpikirkan. Ya, kan? Pernah nggak ada orang mikir saya besok jadi itu terus sekarang aja? Dulu kan nggak.
Ya. Oke, lanjut ya. Nah ini sudah. Nah ini peluang dan tantangan karir di era revolusi 4.0. Mereka yang tidak mau berinovasi, mereka yang tidak kreatif, mereka yang tidak punya semangat, pasti akan tergilas oleh perkembangan teknologi yang sangat cepat sekali. Saya dulu punya HP, ya, dengan kamera resolusi sekian, canggih sekali. Ya, Redmi 6 masih bagus. Sekarang Redmi 6 paling jelek. Ya. Perkembangannya berapa tahun? Hitungannya 3 tahun. Hanya sekian bulan aja sudah perkembangan. Nah, demikian juga manusia. Ketika manusianya tidak berevolusi, tidak berani melakukan, tidak punya semangat tadi, tidak punya semangat untuk melakukan perubahan yang nyata, maka mereka akan tertindas. Dalam tanda kutip tertindas itu berarti apa? Tidak jadi apa-apa, hanya menjadi objek. Kondisi karir mengarah pada pada 2 hal penting, yaitu pertama, semakin banyak atau bertambahnya jenis profesi yang sebelumnya tidak ada. Yang kedua, Semakin berkembang dan kami tidak membutuhkan lagi beberapa jenis profesi yang sudah mulai tergantikan oleh teknologi. Kalian sekarang masuk jalan tol tidak perlu nanti bayar uang pas, ya. Jangankan tol yang jauh-jauh sana, naik Trans Banyumas, Trans Jateng, Banyumas Trans sekarang sudah bayar, ya, sudah bayar, tapi ya syaratnya dengan KTP dan sebagainya. Yang ketiga apa kira-kira? Yang ketiga apa? lambat belajar, banyak orang yang sangat tergantung dengan sistem konvensional dalam belajar. Lah sistem kasih boleh dodolan paling bla. Ya. Jangan beli di online. Beli saja di warung sebelah kasihan. Kan gitu ya? Tapi sebenarnya di sisi lain bukan masalah kita tidak peduli dengan warung sebelah atau seperti apa, tetapi karena perkembangan zaman ini yang harus kita lihat pola pikir itu. Dulu saya pernah sampaikan ke kalian, sekolah itu yang dicari apa? Ilmu ya? Yakin ilmu? Enggak, teman. Ilmu penting nggak ilmu? Penting. Tetapi pergaulan Lebih penting. Karena kita sebagai manusia sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Bahkan kadang-kadang kita butuh satu orang lawan, meskipun dia hanya sebagai musuh kita. Tapi kita butuh musuh kadang-kadang dalam kita. Oke, lanjut. Keempat, sikap individualistis. Karir akan lambat berkembang jika hanya mengandalkan usaha diri kita sendiri. Artinya berarti apa? Harus bekerja sama dengan orang lain. Ya. Lanjut ya. Kelima, pribadi tidak dipercaya. Tantangan karir akan semakin berat manakala kita tidak punya masalah kepercayaan dengan orang lain. Wah, nanti kalau kerja sama dia, nanti dia jujur enggak ya? Dia bisa amanah enggak? Loh. Pakai mikir. Overthinking. Pakai mikir malah nggak jalan-jalan. Oke, menjalankan karir tidak. Nah, menyusun visi masa depan itu menjadi satu bagian lompatan yang penting. Kalau saya bilang ini, saya suruh kamu berdiri sini, saya suruh lompat. Kira-kira berapa meter yang bisa kamu lompat? 1. Lompat. Paling berapa meter? 1. Tapi berbeda coba kamu dari sini, nanti kamu lari ke sana, nanti di titik sana kamu lompat. Kira-kira lompatannya akan lebih jauh itu atau yang langsung lompat? Berarti artinya apa? Lebih jauh yang ada ancang-ancangnya ya? Ya kan? Berarti
maknanya apa? Harus menyusun rencana dulu. Harus menyusun rencana dulu agar capaian yang kita raih akan lebih bisa maksimal. Nah, ini adalah pentingnya bagaimana kita merencanakan sebuah proses itu kita rencanakan. Kalau orang bilang kesempatan itu datang satu kali, benar apa salah? Benar apa salah? Kesempatan itu datang hanya satu kali, benar nggak? Yang bilang salah siapa? Kenapa salah? Karena kita kalau kesempatan sudah habis, kalau kita mau berusaha akan mendapatkan kesempatan. Kalau kesempatan itu datang dan sudah habis, kalau kita masih mau berusaha, kesempatan itu akan datang lagi ya. Kalau yang kesempatan itu datang hanya satu kali, kamu itu adalah sebuah mitos sebenarnya. Selama ini kita sudah didoktrin oleh sebuah mitos, kesempatan itu datang hanya satu kali. Gitu ya. Apa sih ketika kita bilang, oh, aduh, Islam itu bukan nasib saya. Wisudu rezekiku, bener nggak? Ya. Kalimat wisudu rezekiku kayak sebenarnya kalimat apa? Putus asa. Ya sebenarnya sih benar itu, ya. Tetapi lebih mengarah kepada keputusasaan. Lah, bisa. Maka perencanaan karir itu menjadi hal untuk menciptakan kesempatan-kesempatan yang kita inginkan. Jadi kesempatan itu datang sesuai dengan seberapa kita mempunyai rezeki. Bisa dipahami ya? Oke. Yang selanjutnya adalah mulai mengenali diri sudah, review pencapaian masa lalu. Nah, pertanyaan saya, kalau kalian saya tanya, kalian pernah nggak sih merasa sukses? Sebutkan dua saja, dua kesuksesan yang pernah kamu raih apa? Dua kesuksesan yang pernah kamu raih. Pernah itu dapat medali Dari apa? emas Apa itu? Olimpiade SKI sama Oke, Nikah. satu dapat medali emas. Yang kedua, Yang kedua itu Hatam Binadar. Hatam. Binadar. Hatam Binator itu apa? Jus 30. Oh, justru 30. Dua kesuksesan yang pernah kamu raih. Dapat medali. Terus Keterima di SMA Negeri. diterima di SMA Negeri 1 Parekraf, saya itu sebuah kesuksesan. Ya. Kalau tiga kelemahan kamu? Sekali Pak. Kadang suka lupa. Terus satu lagi? Kadang bosan, kadang nggak fokus. Kalau dua kesuksesan yang pernah kamu raih apa? Bersyukur. itu udah sukses Pak. Itu udah sukses ya? Iya. Maksudnya gimana? Bersyukur apa? Ketika bisa menerima Ya ketika bisa melihat kekurangan kita itu udah kesuksesan. Ya, oke, satu. Yang kedua? Apa ya? Menikmati musik itu udah bersyukur. Apa udah Menikmati sukses musik. banget loh. Sukses, Pak. Cukup menikmati musik ya? kita Sukses. punya waktu luang gitu. Ya punya waktu luang banyak Iya. itu udah sukses loh. Dan punya speaker aktif ya? Ya. Oke. Ya. Kadang kita lebih cenderung tidak bisa melihat kesuksesan yang kita lakukan. Karena Apa itu? sebetulnya banyak Pak. Karena sebenarnya banyak. Ya. Tetapi kita kadang tidak mau menghargai diri sendiri. Ya nggak? Orang lain kamu hargai, tapi diri kita sendiri melupakan. Kadang-kadang kesuksesan apa ya? Mikirnya yang jauh-jauh banget. Dapat medali apa ya? Saya kayaknya nggak pernah dapat medali. Saya kan nggak pernah juara ini dan sebagainya. Hal-hal yang kecil-kecil itu yang tidak pernah kamu syukuri tadi. Ya. Kamu bisa bangun pagi itu satu kesuksesan luar biasa. Menikmati musik. Ya. Kamu bisa mandi, bisa berangkat sampai di sini pakai baju sendiri itu satu kesuksesan. Di luar sana banyak orang yang nggak bisa pakai baju sendiri. karena apa? Tangannya enggak ada. Stroke dan sebagainya dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, maka sampailah di sini.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan penyusunan atau perencanaan karir? Ya. Sudah paham semua ya? Sudah Sudah paham. Maka kalau sudah paham, hari ini kita akan diskusi. Ya. Nanti sesuai kelompok yang sudah kita bentuk, ya. Masing-masing kelompok berdiskusi. Temanya adalah sebutkan profesi karir baru yang ada akibat perkembangan teknologi informasi. Ini soalnya, masing-masing kelompok silakan berdiskusi sendiri-sendiri terkait dengan tema perencanaan karir. Oke, bisa dimulai? Ya, silakan. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Nah, pertanyaannya masing-masing kelompok nanti ya, nanti masing-masing kelompok mendiskusikan tentang yang pertama, sebutkan profesi atau karir baru yang ada akibat perkembangan teknologi informasi. Berapa? 10 ya? 10 profesi cukup nggak? Banyak ya? 3 sampai 5 ya? Ya. 3 sampai 5. Yang kedua, sebutkan profesi karir lama yang hilang akibat dari perkembangan teknologi informasi. Ya, pekerjaan yang hilang 3 sampai 5 ya. Terus yang ketiga, bagaimana usaha kalian untuk tetap bersaing dalam hal karir di era revolusi 4.0. Ya. Terus yang kelima, apa yang Anda impikan untuk masa depan kalian? Yang kelima, strategi seperti apa yang akan digunakan untuk meraih impian itu. Nah, konteksnya dengan impian ini, maka nanti masing-masing individu menyusun impiannya sendiri-sendiri, terus nanti disepakati impian siapa yang akan dipresentasikan. Lima menit cukup nggak? Cukup ya 5 menit ya? Ya. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan tentang hasil diskusi kalian. Sebutkan profesi kalian yang hilang. Sudah mulai. Artinya 24 jam tuh. Sekarang kita tinggal pesan HP, pesan tiket cukup dengan HP. Ya kan? Tidak datang ke sana. Gimana ada?
Boleh pakai profesi baru ya. Menit lagi ya. Sudah? Sudah? Enggak kenal. Jangan lama ya. Jadi pekerjaan pajak yang hilang pekerjaan yang konvensional. Oke, sudah selesai? Yang sudah selesai kelompoknya mana? Sudah? Sudah? Satu menit lagi ya. Oke, sudah ya? Sudah? Ada yang sudah selesai? Ya, kelompok Nisa ya, presentasi ya. Ya, oke. Waktunya sudah habis. Silakan salah satu kelompok maju ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nama kegiatan, yaitu memberikan penugasan terkait teknologi di masa depan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nisa Fitriana. Nama saya Renata Noviana. Saya Masya Badar Zahra. Saya sudah Fatala. Baik, untuk soal yang pertama, sebutkan profesi karir yang baru akibat berkembangnya teknologi informasi. Jawaban dari kelompok kami yang pertama itu ada ojol, kedua kurir paket, yang ketiga konten kreator, dan yang terakhir itu ada konten writer atau konten yang membuat artikel seperti itu. Lanjut untuk nomor yang kedua, sebutkan profesi karir lama yang hilang akibat dari berkembangnya teknologi informasi. Untuk saat ini, profesi yang sudah hilang akibat berkembangnya teknologi informasi yaitu ada tukang koran. Yang kedua, ada penjaga tol. Yang ketiga, pengantar surat. Karena pada masa saat ini kan sudah menggunakan HP ya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, yang selanjutnya itu ada travel agent. Karena kita dapat pesan alat transportasi juga dapat melalui secara online. Selanjutnya itu ada ojek pangkalan. Mungkin di beberapa daerah itu masih ada ya, cuman mungkin udah jarang gitu. Selanjutnya untuk yang nomor 3, bagaimana usaha Anda untuk tetap bersaing dalam hal karir di era revolusi 4.0. Yang pertama, kita harus meningkatkan kualitas diri kita. Yang kedua, penggunaan teknologi yang pesat. Yang ketiga itu adalah memperluas networking atau jaringan bisnis kita, sehingga kita dapat lebih memperluas ruang untuk kita terus berkarir. Selanjutnya ada apa yang Anda impikan untuk masa depan. Yang kita impikan untuk masa depan yaitu menjadi orang sukses yang mampu memperkerjakan banyak orang sehingga mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Dan yang terakhir itu ada strategi seperti apa yang akan kita lakukan, yang akan kita gunakan untuk mencapai impian yang kita inginkan di masa depan. Yang pertama itu, yang pasti itu kita harus punya impian ya. Yang kedua, yakin terhadap impian kita, yakin terhadap diri kita
selanjutnya itu berani mengambil resiko. Ketika kita berani melangkah, tentunya kita juga harus berani menerima segala resiko yang akan terjadi. Dan yang terakhir itu adalah memanfaatkan teknologi dengan baik, karena tentunya di masa depan yang akan datang teknologi akan semakin canggih, semakin berkembang pesat seperti itu. Baik, setelah saya mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kita, apakah di sini ada yang masih kurang jelas atau kurang paham? Bisa ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Di sini enggak? Ya, silakan. Kan itu tadi ada peluang pekerjaan, tapi pada masa depan nanti kan peluang pekerjaan tersebut digantikan oleh mesin. Nah itu bagaimana? Oke. Bisa diulangin pertanyaannya? Kan tadi mempekerjakan orang lain agar mengatasi pengangguran. Tapi kan kalau masa depan nanti kan digantikan oleh teknologi mesin gitu. Oke, baik. Materi kita kan awalnya mengenai tentang teknologi yang pastinya berkembangnya tahun, berkembangnya ke depan itu akan semakin canggih dan pesat kan. Yang ditanyakan oleh Humaira itu betul. Pastinya ke depannya itu banyak teknologi yang akan semakin canggih, semakin banyak, dan mungkin di suatu pekerjaan tersebut pasti tenaga kerjanya pun akan sedikit karena sudah digantikan oleh mesin seperti itu. Baik, sebetulnya di sini mungkin dari beberapa mungkin ada yang benar-benar menggunakan teknologi berupa mesin tersebut, tapi pasti tentu ada yang masih menggunakan SDM, sumber daya manusia. Misalnya kayak content creator nih, kan sebetulnya pasti kan pola pikir manusia itu sangat dimanfaatkan dengan baik di pekerjaan konten kreator tersebut kan, karena kita membutuhkan kreativitasan orang-orang tersebut. Bisa diterima nggak? Ya bisa. Oke, cukup? Ada lagi? Ya, applause buat kelompoknya Nisa. Boleh. Oh ya, itu dulu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah ya, nanyanya ya Allah. Oke, luar biasa. Pertanyaannya Ya Allah. menarik sekali, jawabannya juga di luar ekspektasi saya. Ternyata memang betul ya, meskipun banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang digantikan oleh mesin atau teknologi katakanlah, tetap bagaimanapun SDM itu masih dibutuhkan. Ya. Karena ada hal-hal lain yang saling berhubungan. Contoh misalkan, sekarang sudah tidak ada lagi marketing yang konvensional. Ya, dibutuhkan marketing yang menggunakan teknologi. Tapi akhirnya akan berdampak. Oh, berarti ada pekerjaan baru. Pekerjaannya apa? Konten kreator. Nah, pembuat konten kreator, editing dan lain-lain dan sebagainya. Artinya di sisi lain ada yang hilang, tetapi di sisi yang lain juga ada yang Ada pengganti. Dari diskusi kita dari pagi, dari tadi awal sampai akhir ini, apa kesimpulannya yang dapat kalian tangkap? Ada yang berani mau menyimpulkan? Kesimpulan kita, diskusi kita apa hari ini? Pantang menyerah. Ya. Pantang menyerah, Iya, harus apa ya? Yakin dengan impian. harus yakin dengan impian, harus semangat. Terus apa lagi? Tentunya dalam meraih impian tersebut kita harus percaya diri. Ya. Yang kedua kita harus berani. Dan apa ya tambahannya? Berarti kesimpulannya adalah kita harus berani membuat satu impian, Satu impian. dan Yakin dengan impian. itu bahwa impian yang kita yakin itu akan Terjadi. oke, gitu ya. Nah, kesimpulannya sudah tadi. Nah, menurut kalian nih,
kegiatan kita hari ini bagaimana? Menyenangkan, menambah motivasi. Menambah motivasi, memperluas wawasan. Oh ternyata begitu gitu ya. Ya. Nah, ada lagi. Menurut kamu pelajaran kita hari ini apa? Asik. Ya jadi Asik. punya ancang-ancang buat masa depan gitu, Pak. Punya strategi. Iya. Nggak punya. Maka kesimpulan akhirnya, kalau kita mau sukses, kita harus punya Impian dan jangan berangan-angan kita sukses kalau kita tidak punya. impian. Oke, begitu pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.